Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Spenters, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik. Nah, hari ini kita akan belajar IPS, materi mengenal negara-negara ASEAN, dalam hal ini negara Malaysia. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah anak-anak mempelajari materi ini ada 3. Yang pertama, dengan menggunakan media jelajah Nusantara, siswa mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik 10 negara-negara anggota ASEAN dengan benar. Kedua, dengan menggunakan media jelajah Nusantara, siswa mampu menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN dengan benar. Dan yang ketiga, dengan menggunakan media jelajah Nusantara, siswa mampu menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, anak-anak, pada layar sekarang sudah nampak sebuah peta. Peta mana itu? Ya, betul. Peta yang sekarang tampil di layar anak-anak adalah peta negara Malaysia. Seperti anak-anak ketahui, Malaysia itu adalah negara tetangga terdekat dengan Indonesia. Nah, kalian ingin tahu bukan? Malaysia itu sebagai negara seperti apa? Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Anak-anak, pada layar sekarang sudah nampak 2 objek. Yang pertama adalah bendera Malaysia dan yang kedua adalah lambang negara Malaysia. Bendera Malaysia itu dikenal dengan nama jalur gemilang. Nah, bagaimana bentuknya? Pada bendera Malaysia ini bergambar bulan sabit berwarna emas dengan bintang bersudut 14 dan 14 garis merah dan putih yang melambangkan 13 negara bagian dan 1 wilayah federal. Sedangkan lambang negara Malaysia disebut sebagai Jata Negara. Nah, lambang ini dilengkapi dengan perisai yang ditopang 2 harimau. Di atas perisai terdapat bintang dan bulan sabit berwarna kuning. Pada bagian bawah ada tulisan pada pita kuning yaitu bersekutu tambah entu. Berikut adalah penjelasan dari bendera dan lambang negara Malaysia. Selanjutnya, profil dari negara Malaysia. Malaysia itu sendiri beribu kota di Kuala Lumpur dengan bahasa resminya yaitu Melayu, ada bahasa Cina, Tamil, dan Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Agama resmi di Malaysia adalah agama Islam dan ada agama-agama lain yang diakui seperti Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, dan Kristen. Pemerintahan negara Malaysia berbentuk monarki konstitusional dengan kepala negara yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Penduduk Malaysia pada tahun 2015 berjumlah 30,8 juta jiwa. Satuan mata uang Malaysia adalah ringgit atau biasa dikenal dengan dolar Malaysia. Nah, kota-kota penting di Malaysia selain Kuala Lumpur sebagai ibu kota, juga ada kota Kuching, kota Kinabalu, dan Penang. Lagu kebangsaan Malaysia adalah Negara Bumi. Hari kemerdekaannya diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan Malaysia merdeka pada tahun 31 Agustus tahun 1957 ya. Maskapai penerbangan Malaysia ini termasuk dalam maskapai penerbangan tertua di dunia yaitu Malaysia Airlines System atau MAS. Bandara udara yang terkenal yaitu Bandara Internasional Kuala Lumpur.
keadaan alam. Bila anak-anak cermati pada gambar yang sudah tampil pada layar, Malaysia di sini terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama yaitu wilayah Malaysia yang bergabung dengan Semenanjung Malaya yang bergabung dengan benua Asia, dan di sebelah timur itu bergabung dengan Pulau Borneo ya, kita menyebutnya, yang seperti kita ketahui Borneo itu kita sebut Kalimantan. Nah, secara geografis Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Secara astronomis, Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan, dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah negara Malaysia, di sebelah utara dia berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Di sebelah timur dia berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Di sebelah selatan dia berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Sedangkan di sebelah barat dia berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Iklim Malaysia adalah tropis, ditandai dengan curah hujan yang tingginya rata-rata 260 sampai 800 mm sepanjang tahun. Seperti wilayah lain di Asia Tenggara, keadaan iklim ini dipengaruhi oleh angin muson. Temperatur harian di Malaysia rata-rata adalah 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius di daerah pantai khususnya. Sedangkan untuk di daerah pegunungan itu temperaturnya 12 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Bentang alam untuk Malaysia, karena Malaysia terdiri atas 2 bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Pada bagian yang pertama kita akan membahas tentang Malaysia Timur. Bentang alam di Malaysia Timur itu dataran pantai Malaysia dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Wilayah di Malaysia Timur mempunyai relief yang kasar. Berbeda dengan Malaysia Timur, topografi di Malaysia Barat itu bentukannya adalah pegunungan dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Tahan seperti yang ada di ilustrasi anak-anak sekarang di layar, dengan tinggi yaitu 2189 meter. Titiwangsa merupakan pegunungan terpanjang di Malaysia dengan panjang 483 km yang membentang dari perbatasan Malaysia sampai ke Thailand dan negara bagian Malaka. Nah, anak-anak, kalau kita mengenal di negara kita Indonesia terdiri atas 34 provinsi, berbeda dengan di Malaysia, anak-anak. Di Malaysia secara geografis karena ada 2 bagian yaitu Malaysia Timur dan Malaysia Barat, di Malaysia ada 11 negara dengan bentuk kesultanan. Jadi Malaysia itu karena bentuknya adalah federasi, dia merupakan kumpulan dari beberapa kesultanan. Di Malaysia Barat, seperti anak-anak lihat, itu ada 11 kesultanan. Selangor, Terengganu, Negeri Sembilan, Kedah, Johor, Perlis, Pahang, Malaka, Perak, Penang, dan Kelantan. Sedangkan negara yang bergabung atau berbatasan dengan Kalimantan, di situ ada 2 negara bagian yaitu Sarawak dan Sabah. Di total di Malaysia ada 13 negara bagian. Penduduk di Malaysia jumlahnya untuk tahun 2015 adalah 30,8 juta jiwa dengan pertumbuhan 0,3% per tahun.
Penduduk Malaysia terdiri atas Melayu kurang lebih 50%, Tiongkok kurang lebih 37%, India 11%, dan sisanya adalah orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lain. Bahasa yang digunakan oleh Malaysia adalah bahasa Malaysia. Padatan penduduk Malaysia pada tahun 2015 mencapai 3.321 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Malaysia lebih dari 50% beragama Islam, disusul agama Buddha 12%, kepercayaan Tiongkok atau biasa kita sebut Taoisme itu 7%, sisanya yaitu Kristen dan Hindu serta agama lainnya. Nah, kalau anak-anak ingin melihat seperti apa sih penduduk di Malaysia, pada layar anak-anak di situ sudah ada ilustrasi busana daerah di Malaysia. Seperti itu. Nah, selanjutnya perekonomian Malaysia. Malaysia di sini adalah negara agraris yang perekonomian utamanya bergantung pada lahan pertanian. Seperti kita ketahui di sini, pertanian yang ada di Malaysia di sini yang paling sering kita dengar yaitu perkebunan sawit. Nah, banyak orang-orang Indonesia yang menjadi tenaga kerja di sana di perkebunan sawit. Seperti yang anak-anak lihat pada ilustrasi gambar di layar, itu adalah salah satu perkebunan sawit yang ada di Malaysia. Sumber daya alam. Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Nah, apa saja yang dihasilkan? Ada padi, sayur mayur, ada karet, dan kelapa sawit. Sedangkan di bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Barang tambang lain yang dihasilkan yaitu bauksit, batu bara, besi, tembaga, emas, dan perak. Pada ilustrasi gambar yang sudah tampil di layar anak-anak itu adalah salah satu contoh tambang timah yang ada di Malaysia. Itu adalah tambang timah terbesar yang ada di sana. Nah, terakhir yaitu kerjasama. Malaysia merupakan salah satu negara yang turut dalam pendirian kerjasama regional ASEAN. Selain itu, Malaysia juga terlibat aktif dalam beberapa organisasi internasional seperti ASEAN Development Bank (ADB), ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan lain. Nah, anak-anak, ini adalah negara Malaysia yang anak-anak kenal selama ini sebagai tetangga negara Indonesia. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.